Video ini dipersembahkan oleh Halo sahabat semua, akhir-akhir ini kita dikabarkan dengan banyak berita yang begitu menyayat hati. Salah satu di antaranya yaitu telah terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara kedua negara tersebut sudah lama tidak baik dan mereka berada dalam perang dingin bertahun-tahun lamanya. Serangan demi serangan digulirkan oleh Rusia ke Ukraina sejak bulan November tahun 2021 lalu. Walaupun tidak banyak dunia yang mengetahuinya, sebab Presiden Putin baru mengumumkan operasi militer secara resmi di Rusia sejak tanggal 24 Februari lalu. Melalui kejadian ini, tidak sedikit umat muslim yang mengaitkannya dengan tanda-tanda akhir zaman. Konflik hingga genjatan senjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina benar-benar menjadi sorotan dunia, hingga menjadi kegelisahan masyarakat awam karena disebut-sebut bisa berpotensi menyebabkan perang dunia ketiga. Tak ayal, konflik ini menjadi perbincangan yang begitu hangat di berbagai media, menjadi tontonan yang mau tidak mau dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari. Lalu, bagaimana pandangan Anda terhadap kejadian ini? Pernahkah kalian berpikir bahwa kejadian ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia tentang tanda-tanda akhir zaman yang sudah semakin dekat? Dalam video ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memprediksi akan terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia, serta bagaimana beliau mengaitkannya sebagai tanda-tanda akhir zaman. Padahal, sama-sama kita ketahui bahwa konflik antara kedua negara tersebut baru saja terjadi pada tahun 2022. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup pada tahun 570 sampai 632 Masehi, jauh sebelum konflik ini terjadi. Dalam hal ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa suatu hari akan terjadi perang, dan perang tersebut merupakan pertanda akhir zaman. Berdasarkan perkataan Nabi tersebut, tidak sedikit para ahli yang menyimpulkan bahwa perang yang dimaksud adalah perang yang saat ini terjadi, yaitu perang antara Rusia dan Ukraina. Mengapa? Sebab dalam nubuat Nabi Muhammad SAW pada 15 abad yang lalu menyatakan bahwa kelak akan ada konflik yang akan membuka zaman baru. Konflik tersebut akan membentuk tatanan dunia yang baru yang sebelumnya tidak pernah terjadi dan tidak pernah terpikirkan oleh umat manusia. Dan perang antara Rusia dan Ukraina berpotensi menyebabkan hal ini. Pertanyaan tentang benarkah perang antara Rusia dan Ukraina merupakan pertanda akhir zaman juga dapat kita jawab dari melihat tanda-tanda akhir zaman lainnya yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa terdapat 3 tanda akhir zaman yang perlu kita waspadai. Tanda yang pertama adalah munculnya negara-negara di dunia yang berlomba-lomba untuk meninggikan kekuasaannya. Tanda yang kedua adalah negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Dan tanda yang ketiga adalah semua bangsa di dunia berlomba-lomba untuk membangun infrastruktur mereka. Konon katanya, tanda-tanda tersebut sudah bisa kita saksikan di zaman modern saat ini. Apa yang paling nyata terlihat, yaitu munculnya bangunan-bangunan pencakar langit di berbagai negara. Bahkan, mereka berlomba-lomba untuk menciptakan yang tertinggi di dunia. Kita ambil contoh yang paling dekat dengan umat Islam, yaitu wilayah Jazirah Arab. Sama-sama kita ketahui bahwa sejarah menyebutkan bahwa Arab Saudi dulunya adalah wilayah yang sangat gersang, tandus, dan tanpa adanya infrastruktur mewah apapun. Tapi, lihatlah Arab Saudi yang sekarang ini. Seolah tak mengenal jati dirinya yang lalu. Arab Saudi tumbuh menjadi negara super mewah dengan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi mengelilingi seluruh kota. Dan perang antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu indikator persaingan antara negara-negara di dunia yang telah berlomba-lomba memperluas wilayah kekuasaan. Ada satu hal lagi yang mencuri perhatian kaum muslimin terkait perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yaitu bergabungnya tentara muslim Chechnya ke dalam pasukan Rusia.
Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa 95% penduduk Chechnya adalah beragama Islam. Adanya faktor ini semakin meyakinkan umat muslim bahwa perang tersebut merupakan pertanda akhir zaman yang selama ini disebutkan oleh Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu akan berdamai dengan kaum Rum dalam keadaan aman. Kemudian kamu dan mereka akan memerangi suatu musuh, dan kamu akan mendapatkan kemenangan serta harta rampasan perang dengan selamat. Kemudian kamu berangkat sehingga sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka seorang lelaki dari kaum Salib mengangkat tangan salib serta berkata, 'Salib telah menang.' Maka marahlah seorang laki-laki dari kaum muslimin kepadanya. Lalu ia mendorongnya dan jatuh, meninggal. Pada waktu itu, orang-orang Rum berkhianat dan mereka berkumpul untuk memerangi kamu di bawah 80 bendera, di mana tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara." Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana umat Islam dan bangsa Rum pada suatu hari akan melakukan perjanjian damai, lalu kemudian memerangi satu musuh bersama-sama. Berdasarkan hadis tersebut, banyak yang berpendapatan bahwa bangsa Rum yang dimaksud di dalam hadis adalah negara Rusia. Apakah benar demikian? Mari kita bahas tentang istilah bangsa Rum ini terlebih dahulu. Istilah Rum dalam kehidupan bangsa Arab sudah dikenal sejak abad keempat Masehi dan tertulis dengan jelas pada prasasti Namara. Istilah Rum yang sering kita sebut saat ini ternyata juga sesuai dengan Rum yang ada dalam Al-Quran, khususnya apa yang tercantum dalam surat Ar-Rum yang merupakan surat ke-30 dalam Al-Quran, di mana Ar-Rum sama-sama memiliki makna sebagai kekaisaran Romawi. Seperti yang kita ketahui bahwa kekaisaran Romawi Barat telah runtuh sejak abad ke-4 Masehi, maka sudah jelas bahwa istilah Rum tidak merujuk pada kekaisaran tersebut. Sementara kekaisaran Romawi Timur berada di Turki yang saat ini didominasi oleh kaum muslimin. Namun, dalam hadis yang telah kita bahas sebelumnya disebutkan bahwa kaum muslimin akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum, dan bangsa Rum yang dimaksud adalah kaum non-muslim. Jadi, bisa dikatakan kalau istilah Rum tidak sekedar berkaitan dengan aspek geografis dan politik, tapi juga aspek agama. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada suatu hadis bahwa bangsa Rum adalah penganut Salibiyah. Lalu, di manakah penganut gereja Ortodoks Timur berada? Mereka berada di kawasan Balkan dan Rusia, yaitu Belarus, Serbia, Ukraina, Rumania, dan juga Rusia. Dulu, ketika Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam, gereja Ortodoks Timur meminta agar didirikan pusat agama Kristen. Lantas, mereka memilih Moskow, Rusia sebagai tempatnya. Berdasarkan beberapa penjabaran di atas, bisa saja Rusia diinterpretasikan sebagai bangsa Rum yang selama ini disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab.